Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang spesial banget, spek yang paling tinggi dengan harga termurah. Penasaran? Yuk langsung kita buka aja. Oh ya, di sini tuh ada segel pos Indonesia ya, karena ini saya datangkan dari luar negeri alias impor. Oke, ini adalah Motorola Edge 20. Kita baca dalam bahasa Indonesia aja ya, biar lebih mudah, yaitu Motorola Edge 20. Tapi ini untuk yang versi Cinanya alias Motorola Edge Lite Luxury Edition. Nah, untuk harganya itu mulai 3,6 jutaan. Itu untuk yang versi 8/128. Sedangkan punya saya ini 8/256. Itu harganya segini, 4 jutaan. Spek singkatnya pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 778G, terus layarnya OLED 144Hz 1 miliar warna, dan setup kameranya itu juga bukan kaleng-kaleng karena ada lensa telefoto 3 kali optical zoom yang sudah dilengkapi dengan OIS. Nah, harga segitu mantep banget ya dibanding brand lain. Ingat ya, ini untuk harga di luar sana. Kalau kita masukin ke Indonesia, yaitu ingat plus pajak bea cukai dan biaya lain-lain di posnya. Oke, untuk boxnya tampilannya seperti ini, warnanya itu putih. Di sini ada logo Motorola Edge Lite Luxury Edition. Terus di bagian belakang ya banyak tulisan Cina yang saya itu nggak bisa baca. Di sini ada seri IMEI. Ini dia versi RAM 8/256 GB. Oke, langsung kita buka aja. Nah, di dalamnya pertama dapat si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian di sini ada kitab-kitab, terus ini nggak tahu ini apa, QR code. Dan juga ada SIM tray injector. Kemudian ada kabel USB, jelas sudah Type-C, dan yang terakhir ini ada kepala charger. Punya output maksimal di 11 volt 3 ampere alias 33 watt. Memang di sini ada tulisan gede ya, 33. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya, Motorola Edge 20. Nah, di sini udah dibawakan silikon case. Warnanya itu transparan. Wow, ini tuh sesuai dengan namanya ya, yaitu Luxury Edition atau versi mewah. Karena memang di sini tuh slim banget, kalian bisa lihat ya. Ini tipis dan bahan back covernya meskipun ini tuh dari plastik tapi punya finishing menyerupai kaca. Dan yang saya suka di sini tuh nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Warnanya ini nyebutnya apa? Ini kayak aurora. Terus di bagian frame ini bahannya dari aluminium. Ada yang bilang kalau frame aluminium itu pasti ada garis antenanya. Itu nggak pasti ya. Ya, kalau bahan back covernya itu dari kaca atau ya full aluminium, itu ngakalinya garis antenanya ditaruh di bagian frame. Kalau dari plastik kayak gini, itu kan bisa ditaruh di bagian back covernya. Dan jujur desain kamera kayak gini tuh saya lebih suka ya dibanding HP keluaran terbaru zaman sekarang yang bulatan kameranya itu gede. Menurut saya ini tuh malah lebih cakep. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang juga berfungsi sebagai sensor mindai sidik jari. Terus di atasnya ini ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ada lubang untuk secondary microphone. Terus di sisi kiri ada tombol lagi. Biasanya ini tombol untuk Google Assistant. Lanjut di sisi bawah ada slot SIM. Coba kita lihat. Jadi di sini tuh dual SIM ya, dan nggak ada slot micro SD. Tapi menurut saya storage 256 GB itu udah nggak butuh micro SD. Terus di sini ada port USB Type-C, lubang untuk mikrofon dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada logo yang sangat legend ya, logo dari Motorola. Ada 3 kamera LED flash. Di sini ada tulisan 108 megapiksel. Nah, di sini ada mikrofon lagi. Jadi totalnya itu ada 3. Kalau yang di sini berfungsi sebagai audio zoom. Terus di bagian depan ini ada layar. Oh ya, di sini sudah tertempel screen protector dari bawaan. Ada kamera, terus ada lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Oke, langsung aja kita nyalakan.
Oke, seperti ini tampilan layar utama dari Motorola Edge 20 dengan ukuran layar 6,7 inch, panelnya OLED, sudah support HDR10 Plus dan 1 miliar warna. Memang di sini kelihatan kualitas layarnya itu bukan kaleng-kaleng, bagus banget. Warnanya itu tajam, enak banget dilihat. Dan yang saya suka juga di bagian bezelnya ini presisi ya, kalian bisa lihat sendiri. Dagunya ini tipis seimbang dengan bagian jidatnya. Oke, langsung kita coba aja untuk performa sensor media isi jarnya. Mantap, di sini punya performa yang jelas ya, harga segini cepet dan akurat banget. Untuk urusan sinyal jelas ini aman. Udah saya coba pasang kartu Bayu, ini dapat sinyal. Karena IMEI udah terdaftar di database Kemenkominfo, karena udah bayar pajak bea cukai, jadi nggak ada resiko begal IMEI. Nah, untuk aplikasi bawaan ini bisa dibilang bersih ya, nggak ada aplikasi bloatware. Ini udah saya install beberapa aplikasi tambahan. Nah, ini posisi ROM-nya udah di flash ke ROM global Motorola Edge 20 ya, meskipun ini versi Cina. Oke, kita cek di tentang ponsel. Ini dia nama perangkat Motorola Edge 20. Versi Android 12 dengan security patch level di 1 Mei 2022. Kita coba cek untuk pembaruan sistem. Nah, untuk saat ini belum ada pembaruan lagi ya. Ini awal keluar itu versi Android 11. Terus kita lihat di bagian tampilan laju penyegaran atau refresh rate. Di sini punya 144 Hz. Memang kerasa ya kalau kita swipe kayak gini, itu kerasa smooth banget. Nah, untuk NFC jelas di sini ada. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install ya. Ini pertama, AIDA 64, sistem. Ini RAM 8 GB, LPDDR5, storage dari 256 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 222 GB. Untuk versi Bluetooth ini udah 5.2. Untuk CPU, nah di sini pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 778G, fabrikasi 6 nanometer, ini produksi TSMC. Octa-core yang terbagi dalam dua klaster, 4 kali ARM Cortex A55 itu 1,8 GHz dan 4 kali ARM Cortex A78 dengan clock speed 2,4 GHz. Memang prosesor ini di zaman sekarang itu performanya enak banget ya. Itu kencang, juga stabil, juga nggak begitu panas. Memang seri prosesor kelas menengah atas. Terus untuk layar resolusinya 1080 x 2400 atau Full HD Plus. Kalau di sini kebacanya itu panelnya AMOLED ya, tapi nggak beda jauh sih AMOLED dengan OLED. GPU pakai Adreno 642L. Terus untuk baterai berkapasitas 4000 mAh, memang nggak bisa dibilang gede, tapi juga nggak bisa dibilang yang kecil. Karena kalau kita lihat di Indonesia yang sama pakai Snapdragon 778G di Realme GT Master Edition itu kapasitasnya nggak beda jauh ya, itu berkapasitas 4300 mAh. Dan penggunaan baterai kapasitas gini pasti juga ada alasan supaya bodinya ini tipis kayak gini, slim. Kalau dibuat lebih gede itu otomatis bodinya nggak akan seslim kayak gini, itu pasti lebih tebal. Terus kita cek di aplikasi sensor box untuk ngecek kelengkapan sensornya ada apa aja. Di sini sensornya itu lengkap, ada magnet, giro pasti ada. Kita coba gironya ini hardware apa software. Nah, ini responsif banget ya, karena pakai giro hardware. Beda dengan giro software itu pasti akan delay. Terus kita lihat untuk skor AnTuTu-nya kira-kira dapat berapa. Snapdragon 778G di versi AnTuTu 9.4.4. Dapat skor yang lumayan tinggi, 532 ribuan. Dengan rincian skor CPU itu 159 ribuan dan skor GPU 154 ribuan. Memang untuk GPU ini lebih kenceng Snapdragon 860 ya. Tapi kalau untuk CPU ini lebih kenceng Snapdragon 778G ini. Tapi real untuk penggunaan game itu nggak jauh beda. Bahkan lebih stabilan ini dan juga lebih ademan Snapdragon 778 ini. Terus kita lihat untuk storage test, di sini dapat skor 39 ribuan. Dengan rincian speed baca
986 Mbps, sedangkan untuk speed tulis itu di 619 Mbps. Nah, di sini pakai UFS 2.2. Kalau UFS 3.1 skornya itu dapat sekitar 60.000 lebih ya. Kalau UFS 2.1 yaitu nggak ada 30.000. Oke, lanjut. Nah, ini udah saya tes juga untuk Geekbench 5. Dapat skor single core 778 dan multi core 2849. Ini udah termasuk kenceng. Nah, ini juga sudah saya tes ya untuk 3D Mark buat live stress test. Dapat kestabilan 98,8%, yang artinya ini stabil banget ya. Dapat base loop score 2485, lowest loop score-nya itu 2454. Ini termasuk tinggi. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Nah, setup kameranya ini mantap ya, bukan kaleng-kaleng. Biasanya kan kita temui di HP Cina lain, spek tinggi harga murah, itu ya kamera utama, terus lensa ultrawide 8 megapiksel tanpa autofocus, dan lensa makro, gitu-gitu aja. Kalau HP ini, selain lensa utama yang 108 megapiksel, ini punya lensa telefoto 3 kali optical zoom, sudah dilengkapi dengan OIS, dan lensa ultrawide-nya ini resolusinya juga tinggi 16 megapiksel dan juga ada autofocus. Kelihatan ini bulatan kameranya itu gede-gede ya, lensanya kelihatan berkualitas. Terus untuk kamera depan ini resolusinya 32 megapiksel. Mode-modenya ada gerak lambat video, bisa merekam hingga resolusi 4K. Tapi kalau untuk 4K mentok di 30 fps. Untuk 60 fps itu hanya bisa di resolusi Full HD, foto, potret, pro, dan lainnya. Untuk mode pro shutter speed, nah ini bisa sampai 32 detik. Meskipun nggak punya lensa makro, tapi di sini ada mode makro loh. Dan ini fokusnya juga deket banget. Nah, ini menggunakan lensa ultrawide yang sudah dilengkapi autofocus. Kita coba tutup ya. Nah, ini sama seperti dulu itu pernah coba di Lenovo Z6 Pro, meskipun nggak punya lensa makro, tapi ada mode makro menggunakan lensa ultrawide. Ini lensa ultrawide 16 megapiksel, lensa utama, dan ini telefoto 3 kali optical zoom yang sudah dilengkapi dengan OIS. Nah, memang lensa telefoto 3 kali optical zoom kayak gini harus dilengkapi dengan OIS ya, karena ya zoom itu rawan dengan getaran. Nah, ini kalau kita goyang-goyang kayak gini itu stabil. Untuk kamera depan 32 megapiksel. Ini juga kelihatan bagus banget. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Motorola Edge G20. Untuk saat ini resolusinya Full HD 30 fps, AIS aktif. Nah, sama seperti kebanyakan HP lain yang menggunakan prosesor seri Snapdragon menengah atas dan atas, itu seri 778 dan ke atas, itu dalam kondisi ngerekam video kayak gini bisa pindah-pindah lensa secara langsung. Kita coba ya, lensa ultrawide, lensa utama lagi, terus tele 3 kali optical zoom. Oke, langsung pindah ke ultrawide lagi. Asik. Nah, fitur kayak gini jarang banget ya kita temukan di brand prosesor lain. Kayak di MediaTek itu nggak bisa. Full HD 60 fps, AIS tetap jalan. Cuma di resolusi Full HD 60 fps kayak gini itu hanya bisa dilakukan di lensa utama. 4K 30 fps, AIS masih tetap jalan. Cuma ya di resolusi 4K ini nggak bisa pindah-pindah lensa, karena memang lensa selain lensa utama yaitu lensa ultrawide dan telefoto 3 kali optical zoom itu mentok rekam video di resolusi Full HD 30 fps aja. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya. Untuk saat ini resolusinya Full HD 30 fps. Dan di sini ada yang namanya itu AIS. Ini kerasa banget ya, itu stabil banget untuk meredam goncangan. Dan yang saya suka backgroundnya itu bisa sedikit blur, kalian bisa lihat sendiri. Nah, tak seperti kebanyakan HP Cina yang sering kita temui ya, di kamera depan biasanya mentok merekam video di resolusi Full HD aja. Di sini tuh bisa merekam sampai 4K. Cuma
Di resolusi 4K ini otomatis AIS itu nggak bisa dipakai. Nah, kalau merekam video secara bersamaan kamera depan dan belakang itu hal yang biasa ya. Yang luar biasa ini kamera belakangnya itu bisa kita pakai secara bersamaan untuk merekam video. Ini kalian bisa lihat. Yang besar ini adalah lensa tele 3 kali optical zoom, sedangkan yang layar kecil ini lensa utama. Lanjut kita coba untuk bermain game. Ini cukup Mobile Legends aja karena sementara yang saya install cuma ini aja. Walau sebenarnya Snapdragon 778G ini udah bisa ditebak lah ya, game Mobile Legends itu bisa dilibas dengan sangat lancar. Nah, di sini saya cuma pengen tahu aja untuk settingan grafiknya itu terbuka apa untuk refresh rate-nya. Mantap, di sini untuk refresh rate itu terbuka ultra alias 120 fps, kalau super ini 90 fps. Sayangnya untuk grafisnya ini mentok di tinggi aja. Ultranya ini masih kelok. Ini kita atur yang paling tinggi yaitu ultra 120 fps. Kira-kira real 120 fps apa enggak, atau di lock di 60 fps. Nah, di sini memang kerasa ini bisa sampai 120 fps ya. Itu kerasa smooth banget. Beda sama yang 60 fps. Ini enak banget kalau mainnya itu pakai hero lincah kayak Fanny, Hayabusa, yang pakai swipe itu akan kerasa smooth banget. Kemarin itu pakai Realme 2 kali meskipun terbuka ya untuk refresh rate 120, tapi nyatanya pas main itu di lock di 60 fps. Kalau ini asli itu enak banget, animasinya juga halus. Eudora ini dapat nih. Nah, dapat ini. Ayo lagi salah. Dimakan sama si Dora. Mending balik dulu. Nggak usah nafsu karena dia itu ada 3. Balik aja dah, itu ada 4. Kasihan si Gatot. Ayo ngapain, kau ngapain? Duh. Nafsu dikit nggak apa-apa lah, yang penting dapat kill. Aduh. Kecelakaan. Udah gitu aja ya. Nah, di sini ada fitur yang sangat spesial yang jarang banget kita temui di HP lain, yaitu bisa digunakan sebagai desktop yang namanya tuh Ready for. Kalau di Samsung itu namanya Samsung Dex, LG lupa. Dan fitur kayak gini jarang banget kita temui di HP Cina, biasanya di merek-merek seperti Samsung, Motorola, LG, Sony, dan lain-lain. Itu pun seri tertentu, biasanya seri atas. Nah, di sini ada 2 pilihan ya, PC atau tablet, dan TV atau tampilan. Untuk HP ini belum support TV atau tampilan. Ini untuk Motorola yang udah pakai USB 3.1 dan ke atas, itu pakai fitur display out. Kabel USB Type-C to HDMI kita colokkan ke TV atau monitor dan lain-lain. Jadi HP ini supportnya di mode PC atau tablet. Ini kita colokkan ke laptop atau PC dengan aplikasi di laptop itu namanya juga Ready for.
Nah, ini langsung kita coba aja ya. Sebenarnya mode lain ini bisa ada pilihan WiFi, cuma kalau WiFi ini kurang stabil. Itu sering nyandet-nyandet, tergantung speed internetnya sih. Lebih rekomendasi pakai kabel USB kayak gini. Kita buka aplikasi yang namanya Ready4. Ini hanya jalan di Windows OS ya, nggak bisa di OS lain. Ini udah terbuka sih. Nah, di sini akan ada pilihan. Nah, ini Ready4. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini udah terhubung dan akan masuk ke mode kayak gini. Mantap banget. Jadi serasa di laptop itu kita punya dua OS, Android dan juga Windows OS. Nah, ini tampilannya rapi ya, kayak di Samsung Dex. Ini kelihatan kalau UI-nya udah matang. Nah, untuk menunya ini sama aja yang ada di HP ya. Ini kita coba buka YouTube. Kayak gini. Kita bisa geser kayak gini, terus kita juga bisa perbesar. Terus kita coba buka browser. Nah, mungkin ini kita akan bahas lebih lengkap di video lain ya. Kalau dibahas di sini videonya bakal lama banget. Ini mana sih browser? Nah, ini Chrome. Tampilannya seperti ini. Oke, kita keluarin aja. Nah, ini kita coba buka kamera. Nah, ini bisa pakai kamera. Di HP-nya ini nggak buka menu kamera. Karena memang ini bukan mirroring screen. Dan di HP ini sambil bisa kita operasikan. Karena memang ini bukan mirroring screen. Nah, di sini tuh ada beberapa tampilan. Ini kan mode desktop, mode cermin. Nah, ini baru mirroring screen. Jadi apa yang tampil di HP-nya ini akan tampil di laptop. Terus ini seluler. Nah, ini tampilannya kayak tadi, cuma ini modenya itu seluler. Ini serasa pakai dual OS. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.